Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman para akademisi, di sini saya akan menunjukkan kerja dari asesor LKD-BKD. Sudah benarkah asesor bekerja memberikan penilaian terhadap dosen? Nah, jadi untuk informasi, pada halaman sister ini saya mempermanenkan itu pada tanggal 20 hari Jumat tanggal 16 Agustus. Kemudian pada Kamis tanggal 22 Agustus kemarin, ini sekarang Jumat berarti semalam, sudah dinilai oleh salah satu asesor. Nah, jadi sebelum kita menilai benarkah asesor bekerja berdasarkan pedoman operasional LKD-BKD tahun 2021. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya tugas asesor BKD itu yang pertama melakukan penilaian, kemudian memverifikasi bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen. Ya, jadi pada poin nomor 2 ini sesuai dengan instruksi penyamaan persepsi oleh Dirjen Dikti bahwasannya indikator kinerja dosen itu minimal output dan harapannya outcome. Ya, jadi harus ada bukti kegiatan fisik. Kemudian menetapkan hasil penilaian dalam kategori memenuhi atau tidak memenuhi. Kemudian memberi saran atau rekomendasi terhadap hasil penilaian. Nah, pada poin 4 ini nanti kita lihat apakah asesor yang telah menilai saya ini ada memberikan saran atau rekomendasi terhadap hasil penilaian. Kemudian melakukan validasi hasil penilaian. Nah, prinsip penilaian BKD itu seorang asesor harus menjunjung tinggi. Yang pertama itu profesionalisme, objektivitas, kemudian berkeadilan, akuntabel, transparan dan bersifat mendidik. Nah, di sini kalau kita lihat transparan dan bersifat mendidik, bahwasanya proses penilaian ini dapat dimonitor dan dikomunikasikan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama. Artinya ruh seorang asesor ini adalah melakukan pembinaan. Harus melakukan pembinaan, bukan membinasakan terhadap kinerja dosen yang dinilainya. Jadi mungkin ini seputar PO. Karena yang mau kita lihat, sudah benarkah asesor BKD memberi penilaian dosen. Kemudian saya masuk kepada halaman sister yang telah saya laporkan. Nah, sini ini biodata saya. Status sertos itu sertifikasi. Jadi di sini saya sudah disertifikasi. Kemudian kita masuk kepada pelaksanaan pendidikan. Nah, pada pelaksanaan pendidikan ini saya membuat buku cetak ber-ISBN. Nah, ini buku cetak ber-ISBN. Jadi kalau kita lihat bukti pendukung, nah, ini buku ajar yang telah saya buat. Jadi buku ajar ini sudah ber-ISBN. Nah, ini adalah nomor ISBN-nya. Jadi berdasarkan tim BKD Dirjen Dikti itu kita harus benar-benar melihat publisnya, atau benar-benar dipublis atau tidak. Nah, kemudian untuk melihat ini kita lihat publis buku ya. Publis buku yang pertama kita lihat ISBN. Nah, ini nomor ISBN bukunya. Judulnya Elektronika Daya, Konsep Dasar Konverter Daya Listrik. Nah, penulis pertama itu saya, dan penulis kedua itu Leli Bustajohan. Nah,
ini adalah di Perpustakaan Nasional. Kemudian kita lihat link penerbit ataupun percetakan. Nah, ini kita masuk kepada linknya. Nah, ini buku yang sudah saya publish ya di Pring Semi Media. Nah, ini bukunya. Nah, jadi kita masuk lagi ke halaman sistem. Nah, ini ada permohonan ISBN. Permohonan ISBN itu sudah dimohonkan. Nah, ini permohonan ISBN. Pengarang itu saya sebagai penulis pertama. Kemudian ini surat pernyataan keaslian karya yang saya tanda tangani pada tanggal 18 Juni 2020. Nah, kemudian kita kembali kepada penilaian asesor terhadap kinerja yang telah saya lakukan. Nah, di sini kalau kita lihat rubrik dari BKD, bahwasanya buku itu mendapat nilai 5, karena saya penulis 1, maka saya mendapatkan 60%. Berarti 5 dari 60% saya mendapat 3. Nah, kemudian di sini asesor ya. Saya tidak tahu ini asesornya siapa karena tidak transparan. Artinya kita tidak tahu ini siapa asesornya. Mungkin nanti setelah di permanen saya akan buat konten lagi ya, siapa asesornya. Ini memberikan nilai 1,5 dengan capaiannya 30%. Jadi status selesai, rekomendasi tidak. Jadi penilaian ini sepertinya subjektif ya. Karena tidak memenuhi pedoman. Mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman bisa memberikan komentarnya ya, di kolom komentar YouTube ini. Sehingga saya mendapatkan poin 1,5. Kemudian kita masuk kepada penelitian. Ini pelaksanaan penelitian. Nah, pada pelaksanaan penelitian ini saya ada membuat 3 publikasi. Ini Sinta 4, Sinta 5 dan Jurnal Nasional. Jadi ini kalau kita lihat ini pelacakan titik daya maksimum, algoritma inkremental, kondisi dan pada PT. Ini saya publish di Jurnal Teknologi Akprin. Di jurnal ini berperingkat Sinta 5. Nah, ini dia. Berperingkat Sinta 5. Nah, jadi karena saya sebagai penulis 1, di sini saya sebagai penulis 1 sekaligus koresponden, maka saya mendapatkan 60%. Harusnya saya mendapatkan 60%. Tapi di sini asesor memberikan saya nilai 1,875. Jadi kalau seharusnya itu 3,75. Nah, kemudian capainya dibuat 30% dengan nilai 1,875, status selesai dan tidak ada rekomendasi. Ya, artinya tidak ada transparansi yang bersifat mendidik ya. Karena ruhnya penilaian BKD ini adalah membina dosen. Makanya judul konten saya ini, sudah benarkah asesor menilai? Nah, kemudian ini saya juga membuat publikasi ya, sistem perencanaan ruang hemodialisis rumah sakit. Nah, ini saya publikasi di jurnal pembangunan dan jurnal Sinta 4 di Lampung. Nah, sebentar kita lihat bukti pendukungnya. Nah, ini jurnal Gelitbang Lampung. Nah, ini publikasi yang saya buat. Jadi di sini juga kita kembali lagi ke halaman sister ya. Nah, di sini diberi nilai 1,25 oleh asesor.
Jadi sekali lagi, kinerja yang indikator kinerja saya yang berbasis output itu dinilai 1,25. Adalah saya sebagai penulis pertama yang di jurnal berperingkat Sinta 4. Kemudian publikasi ketiga itu konservasi energi sistem pencahayaan kenyamanan rumah tinggal 2 lantai. Nah, ini saya publikasi di jurnal nasional yang belum masih ongoing akreditasinya di jurnal vokasi ITB. Nah, di sini ini publikasinya. Nah, di sini saya sebagai penulis pertama sekaligus koresponden. Nah, juga kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini karena saya penulis pertama, saya beban tugas saya itu 1,5, tapi asesor menilai 0,75. Sekali lagi 0,75 selesai tanpa rekomendasi. Oke, jadi di sini mungkin Bapak Ibu, teman-teman, para akademisi bisa memberikan komentar terhadap penilaian asesor ini. Sudah benarkah atau dokumen sayakah yang memang salah? Kemudian kita masuk kepada pengabdian. Nah, pada pengabdian juga ini saya ada pengabdian yang berkolaborasi dengan Universitas Jambi. Nah, di sini dalam bentuk melaksanakan pengolahan sampah plastik dengan prinsip 3R. Nah, jadi di sini ada bukti dokumennya berupa laporan ya. Berupa laporan. Kita kembali. Nah, di sini bidang pengabdian itu melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Nah, jadi di sini poinnya 2. Namun asesor memberi nilai 1. Nah, ini laporannya. Laporan pengabdian yang berkolaborasi dengan Universitas Jambi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke halaman sistemnya. Masuk sebagai narasumber. Nah, jadi di sini saya menjadi narasumber di TU Kota Jambi ya, dalam kegiatan workshop konstruksi dan pemataan bangunan gedung. Nah, ini beban tugasnya 0,5 ya sesuai PKU tadi, tapi asesor menilai 0,125. Kemudian kita lihat bukti pendukungnya. Nah, ini berupa sertifikat. Indikatornya berbasis output. Nah, ini outputnya, output kinerja yang saya lakukan. Nah, kemudian kita kembali lagi masuk kepada tugas penunjang, pelaksanaan penunjang. Nah, pada pelaksanaan penunjang ini saya menjadi anggota profesi Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi di sini beban tugasnya 0,25. Asesor menilai itu 0,125. Sekarang kita lihat bukti pendukungnya. Nah, ini SK pengurusan dan SK kepengurusannya. Ini di PI yang berlaku sampai 5 tahun. Nah, ini saya sebagai anggota bidang industri dan mekanikal di Mandalata SD. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman para akademisi, nah inilah penilaian yang telah dilakukan oleh asesor yang sepertinya tidak membina dosen dalam melakukan laporan kinerja. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan komentar ya terhadap penilaian asesor ini. Apakah memang sudah benar asesor menilai LKD-PKD. Nah, untuk kedepannya ini jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu para akademis sekalian dalam melaporkan LKD-PKD. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya